Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anastasia Zahra Fifah, Fifri Azizah, Ikhlas Fauri Sarumaha, dan Prasetyo Pramono. Kali ini kami akan menampilkan tugas pengganti UAS tentang sistem 3 fasa hubungan Y dan delta. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang sistem 3 fasa. Jadi, apa sih itu sistem 3 fasa? Pada sistem tenaga listrik 3 fasa, idealnya daya listrik yang dibangkitkan, disalurkan, dan diserap oleh beban semuanya seimbang. P pembangkitan sama dengan P pemakaian, dan juga pada tegangan yang seimbang. Pada tegangan yang seimbang, terdiri dari tegangan satu fasa yang mempunyai magnitude dan frekuensi yang sama. Tetapi arus antara satu fasa dengan yang lainnya mempunyai beda fasa sebesar 120 derajat listrik. Sedangkan secara fisik mempunyai perbedaan sebesar 60 derajat dan dapat dihubungkan secara bintang atau segitiga. Diagram pembedaan fasa tersebut dapat dilihat pada gambar yang kami tampilkan. Gambar tersebut menunjukkan fasor diagram dari tegangan fasa. Bila fasor-fasor tegangan tersebut berputar dengan kecepatan sudut dan dengan arah berlawanan jarum jam atau arah positif, maka nilai maksimum positif dari fasa terjadi berturut-turut untuk fasa V1, V2, dan V3. Sistem 3 fasa ini dikenal sebagai sistem yang mempunyai urutan fasa A, B, C. Sistem tegangan 3 fasa dibangkitkan oleh generator sinkron 3 fasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan bintang atau bisa juga disebut dengan hubungan Y. Pada hubungan bintang, ujung tiap fasa dihubungkan menjadi satu dan menjadi titik netral atau titik bintang. Tegangan antara dua terminal dari 3 terminal A, B, dan C mempunyai besar magnitude dan beda fasa yang berbeda dengan tegangan tiap terminal terhadap titik netral. Tegangan VA, VB, dan VC disebut tegangan fasa atau V fasa. Gambar dari diagram bintang, gambar dari hubungan bintang dapat dilihat pada gambar yang kami tampilkan. Dengan adanya saluran atau titik netral, maka besaran tegangan fasa dihitung terhadap saluran titik netralnya, juga membentuk sistem tegangan 3 fasa yang seimbang dengan magnitudenya akar 3 dikali magnitudo dari tegangan fasa. Atau V line sama dengan akar 3 V fasa sama dengan 1,73 V fasa. Sedangkan untuk arus yang mengalir pada semua fasa mempunyai nilai yang sama. Sehingga arus line sama dengan arus fasa atau arus di titik A sama dengan arus di titik B sama dengan arus di titik C. Selanjutnya hubungan segitiga atau bisa juga disebut dengan hubungan delta. Pada hubungan segitiga, ketiga fasa saling dihubungkan sehingga membentuk hubungan segitiga 3 fasa seperti gambar di bawah. Dengan tidak adanya titik netral, maka besarnya tegangan saluran dihitung antar fasa. Karena tegangan saluran dan tegangan fasa mempunyai besar magnitudo yang sama, maka V line sama dengan V fasa. Tetapi arus saluran dan arus fasa tidak sama dan hubungan antara arus line sama dengan akar 3 arus fasa sama dengan 1,73 arus fasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang daya sistem 3 fasa pada beban yang seimbang. Nah, pembahasan kali ini akan disampaikan oleh Wifri Azizah. Kepada Wifri Azizah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang daya sistem 3 fasa pada beban yang seimbang, di mana jumlah daya yang diberikan oleh suatu generator 3 fasa atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa diperoleh dengan menjumlahkan daya dari tiap-tiap fasa. Pada sistem yang seimbang, daya total tersebut sama dengan 3 kali daya fasa, karena daya pada tiap-tiap fasanya sama, di mana dapat dilihat seperti pada gambar.
Jika sudut antara arus dan tegangan adalah sebesar theta, maka besarnya daya per fasa adalah P fasa sama dengan V fasa dikali I fasa dikali cos theta. Sedangkan besarnya total daya adalah penjumlahan dari besarnya daya tiap fasa dan dapat dituliskan dengan PT sama dengan 3 dikali VF dikali IF dikali cos theta. Pada hubungan bintang, karena besarnya tegangan saluran adalah 1,73 V fasa, maka tegangan per fasanya menjadi V line per 1,73. Dengan nilai arus saluran sama dengan arus fasa, IL sama dengan IF. Maka daya total pada rangkaian hubungan bintang adalah PT sama dengan 3 dikali VL per 1,73 kali IL kali cos theta sama dengan 1,73 kali VL kali IL kali cos theta. Dan pada hubungan segitiga dengan besaran tegangan lain yang sama dengan tegangan fasanya, VL sama dengan V fasa. Dan besaran arusnya I line sama dengan 1,73 I fasa. Sehingga arus per fasanya menjadi IL per 1,73. Maka daya total pada rangkaian segitiga adalah PT sama dengan 3 dikali IL per 1,73 dikali VL dikali cos theta sama dengan 1,73 kali VL kali IL kali cos theta. Dari persamaan total daya pada kedua jenis hubungan, terlihat bahwa besarnya daya pada kedua jenis hubungan adalah sama. Yang membedakan hanya pada tegangan kerja dan arus yang mengalirinya saja, dan berlaku pada kondisi beban yang seimbang. Daya sistem 3 fasa pada beban yang tidak seimbang. Sifat terpenting dari pembebanan yang seimbang adalah jumlah fasor dari ketiga tegangan adalah sama dengan 0. Itu pula dengan jumlah fasor dari arus pada ketiga fasa juga sama dengan 0. Jika impedansi beban dari ketiga fasa tidak sama, maka jumlah fasor dan arus netralnya atau IN tidak sama dengan 0. Dan beban dikatakan tidak seimbang. Ketidakseimbangan beban ini dapat terjadi karena hubungan singkat atau hubung terbuka pada beban. Dalam sistem 3 fasa, ada 2 jenis ketidakseimbangan, yaitu yang pertama, ketidakseimbangan pada beban, yang kedua, ketidakseimbangan pada sumber listrik atau sumber daya. Kombinasi dari kedua ketidakseimbangan sangatlah rumit untuk mencari pemecahan permasalahannya. Oleh karena itu, kami hanya akan membahas mengenai ketidakseimbangan beban dengan sumber listrik yang seimbang. Hubungan segitiga, di mana kita bisa lihat hubungan segitiga seperti pada gambar. Pada saat terjadi gangguan, saluran netral pada hubungan bintang akan teraliri arus listrik. Ketidakseimbangan beban pada sistem 3 fasa dapat diketahui dengan indikasi naiknya arus pada salah satu fasa dengan tidak wajar. Arus pada tiap fasa mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan. Selanjutnya yaitu diagram fasor 3 fasa. Di mana diagram fasor 3 fasa dapat kita lihat seperti pada gambar. Tegangan fasa semua sama besarnya, tetapi hanya berbeda dalam sudut fasa mereka. 3 belitan kumparan dihubungkan bersama pada titik-titik A1, B1, dan C1 untuk menghasilkan hubungan netral umum untuk 3 fasa individu. Kemudian jika fasa merah diambil sebagai fasa referensi masing-masing tegangan, fasa individu dapat didefinisikan sehubungan dengan netral sebagai tegangan 3 fasa, sering digambarkan dengan 3 buah garis dengan satu ujung saling bertemu. Sehingga setiap garis membentuk sudut 120 derajat. Sudut itulah yang disebut sudut perbedaan fasa antara satu fasa dengan fasa yang lainnya sebesar 120 derajat. VRS merupakan tegangan antara fasa R dan fasa S.
Sedangkan VRN merupakan tegangan antara fasa R dengan netral. VRN sama dengan PSN sama dengan VTN. Sudut antara garis RN dan SN sebesar 120 derajat. Di mana rangkaian hubung star Y serta diagram fasor tegangannya dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, tegangan seperti gambar yang di samping, tegangan EAB, EBC, dan ECA merupakan tegangan lain di mana EAB sama EAN ditambah ENB sama dengan EAN dikurang EBN. Atau EBC sama dengan EBN ditambah ENC sama dengan EBN dikurang ECN. Atau juga ECA sama dengan ECN, ENA sama dengan ECN dikurang EAN. Gambar ini memperlihatkan diagram fasor di mana dapat dilihat bahwa tegangan fasa EAN, EBN, dan ECN memiliki magnitude yang sama namun terpisah satu sama lainnya sebesar 120 derajat. Tegangan lain EAB merupakan penjumlahan dari vektor EAN dan min EBN, begitupun dengan tegangan lain EBC dan ECA, dan terpisah 120 derajat satu dengan yang lainnya. Sedangkan arus yang mengalir dapat dihitung dengan persamaan IA sama dengan IB sama dengan IC sama dengan IPH dalam kurung IA, IB, IC. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa arus yang mengalir pada belitan motor IA sama dengan arus yang masuk atau IA, dan diagram fasornya dapat dilihat di seperti gambar. Mungkin akan dilanjutkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wifri Azizah. Selanjutnya kita akan membahas hubungan arus dan tegangan pada hubungan delta yang akan disampaikan oleh Ikhlas Fauri Sarumahat. Pada Ikhlas dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan membacakan hubungan arus dan tegangan hubungan delta yang dapat dilihat di gambar di bawah ini. Tegangan fasa A belita A sama dengan tegangan lain sama dengan FCA. Sementara arus dalam rangkaian dapat dihitung dengan persamaan dapat dilihat di gambar bawahnya tersebut. Dan arus lain IAB kali IB kali IC bisa diperoleh dengan menerapkan hukum Kirchhoff, yaitu IA sama dengan IAB kurang ICA. IB sama dengan IBC kurang IAB. IC sama dengan ICA kurang IBC. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa magnitude arus yang mengalir pada line IA adalah akar 3 kali magnitude arus fasa IPH. Untuk mencari nilai tegangan VLL, maka kita gunakan rumus penjumlahan vektor yang berbeda sudut 120 derajat. Karakteristik hubungannya. Beberapa karakteristik dari hubungan star antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan star
Hubungan sering diaplikasikan pada tiap rangkaian yang membutuhkan arus star yang sedikit. Kedua, karena membutuhkan insulasi yang rendah, koneksi bintang dapat digunakan untuk kontrol jarak jauh. Tiga, jumlah arus masuk atau input dan keluar pada koneksi bintang adalah sama. Yang keempat, koneksi bintang sering digunakan untuk rangkaian listrik satu fasa dan tiga fasa. Karakteristik hubungan delta. Penggunaan koneksi delta bisa diaplikasikan pada komponen elektronika yang membutuhkan torsi awal tinggi. Hubungan delta lebih banyak digunakan untuk kontrol jarak dekat. Jumlah arus input dan arus keluar pada koneksi delta adalah akar 3 kali arus input. Penggunaannya hanya untuk rangkaian star delta 3 fasa. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada Ikhlas. Selanjutnya, kami akan mensimulasikan tentang sistem 3 fasa hubungan Y dan delta ini. Untuk Prasetyo Pramono, kami persilakan untuk mensimulasikan dan menjelaskan tentang rangkaian star juga rangkaian delta. Terima kasih moderator. Yang pertama rangkaian star dan yang kedua rangkaian delta. Lanjut saja, saya akan menjelaskan rangkaian star maupun delta. Jika masing-masing arus yang mengalir pada listrik 3 fasa bernilai sama, maka disebut arus yang seimbang. Sehingga titik netral bernilai 0 atau 0. Tetapi jika masing-masing arus yang mengalir berbeda nilainya, maka disebut arus tidak seimbang. Arus yang tidak seimbang itu akan mengalir ke netral dan diteruskan ke tanah atau ground. Hal ini bertujuan untuk melindungi trafo dari kerusakan. Koneksi star ini digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh. Yang kedua, rangkaian delta. Hubungan antar kumparan motor secara delta. Yang pertama, kebutuhan arus yang tinggi. Yang kedua, kecepatan putaran motor tinggi. Yang ketiga, memiliki torsi yang cukup kuat, namun masih lebih lemah dari star. Hubungan kumparan motor secara delta sering digunakan pada motor-motor dengan kapasitas yang kecil, di bawah 5 kW atau 5.000 kW, atau biasa digunakan dengan kombinasi hubungan kumparan secara star untuk motor-motor di atas 5 kW atau 5.000 kW. Tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around, acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. Why you always in the mood? Messing around, acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. My baby, my Valentine, yeah. Can I hear the making my temperature the rise? If you leave me, I could die, I swear. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to chop your kobe, ule. Your body, they make a wishi, ule. Open up, make I see, ule. You're my love, one city. If you make a bad man sing. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Prasetyo Pramono. Baiklah, mungkin hanya itu dari kami kelompok 1 tentang simulasi 3 fasanya.
Baiklah, kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.